Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aran Firdaus dari Prodi PJKR R1 dengan NIM 200022 Saya akan mengerjakan tugas yang telah ditugaskan oleh Ibu dosen Teti Trisnawati SPD MPD, akan menjelaskan tentang kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Ya, kontribusinya psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu menjadikan pendidikan lebih terbuka terhadap perbedaan individu peserta didik. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda seperti pada slide selanjutnya, yaitu yang ini ya. Yang pertama ada A, memahami perbedaan individu peserta didik. Yang B, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang C, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Dan yang D, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dan yang E, mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini adalah situasi proses dan pembelajaran ya. Jadi banyak sekali poin-poinnya yang dijelaskan. Dan yang kedua ada untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Dan yang B, yang kedua, menggunakan media pembelajaran. Dan yang C, penyusunan jadwal pelajaran. Artinya apa? Di sini kontribusinya sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan ya. Yang selanjutnya ada hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang pendidik melalui pertimbangan-pertimbangan psikologinya diharapkan dapat. Nah, di sini ada 3 sampai 7 di sini ya. Ada 7 hal-hal yang diharapkan ya setelah mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama ada merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Artinya pembelajaran tujuannya itu harus dirumuskan secara tepat, harus di-planning terlebih dahulu ya. Yang kedua ada memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Artinya dipelajari terlebih dahulu strateginya macam apa yang akan diterapkan nanti di kelas nanti setelah memahami ataupun setelah mempelajari psikologi pendidikan. Yang ketiga ada memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Ya, di sini sangat berpengaruh memang setelah mempelajari psikologi, artinya dapat memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling terhadap peserta didik ya. Yang keempat ada memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Nah, itu adalah tugas ya seorang guru untuk memfasilitasi dan memotivasi agar anak tersebut lebih semangat, lebih giat dalam belajar. Yang kelima ada menciptakan iklim belajar yang kondusif. Artinya di sini apa? Di kelas bagaimana supaya anak tersebut bisa memperhatikan kita, bisa menghargai kita, dan bisa terserap ilmunya apa yang disampaikan oleh guru tersebut ya. Yang keenam ada berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Artinya di sini hubungan interaksinya sangat baik antara guru dan peserta didik ya. Yang ketujuh ada menilai hasil pembelajaran yang adil. Nah, setelah mempelajari psikologi pendidikan, artinya bahwa guru tersebut harus bisa menilai hasil pembelajaran itu secara adil, bukan dengan pilih kasih ataupun lainnya gitu ya, harus adil. Nah, di sini ada kontribusi psikologi terhadap proses pendidikannya. Apa sih pentingnya psikologi dalam pendidikan? Nah, psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Nah, di sini artinya apa? Bahwa pendidikan psikologi itu sangat membantu, ya, sangat berpengaruh besar dalam memahami karakteristik baik dari kognitifnya, afektifnya, ya kan, dari psikomotoriknya peserta didik secara integral. Nah, yang selanjutnya ada pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologik masing-masing. Nah, di sini artinya apa? Bahwa nanti ketika kita mengajar itu pasti karakteristik seseorang itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita cara menanggapinya? Maka kita harus belajar yang namanya psikologi pendidikan ya.
Yang selanjutnya ada pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Nah, ini sangat diharapkan bagi semua pendidik ya. Jadi membuat suasana lebih nyaman, lebih tenang dan lebih menggembirakan, karena hal yang membosankan itu akan lebih tidak terserap ilmunya yang apa yang disampaikan oleh pendidik tersebut ya. Nah, di sini ada kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Perubahan anak. Yang pertama ada perubahan anak didik dalam proses pendidikan, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar, pengaruh kondisi sosial terhadap belajar, pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik, pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Nah, itu adalah kontribusi psikologi terhadap pendidikan ya. Jadi banyak. Yang selanjutnya ada kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan. Nah, di sini ada bagannya. Psikologi pendidikan itu ada pengembangan kurikulum, pengembangan program pendidikan, sistem pembelajaran dan sistem evaluasi. Nah, artinya dari atas sampai bawah itu sangat terperinci, sangat teratur gitu ya, dari program kurikulumnya, pengembangan kurikulumnya, pengembangan program pendidikannya, sistem pembelajarannya bagaimana, dan sistem evaluasinya juga harus diperhatikan dengan cara kontribusi psikologi pendidikan yang baik gitu ya. Nah, di sini ada kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Kurikulum itu apa sih? Adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu kurikulum ya. Yang selanjutnya itu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek. Apa aja aspeknya? Ada 5 di sini ya. Yang pertama ada karakteristik psikologis pada peserta didik, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, pengalaman belajar siswa, hasil belajar atau learning outcomes ya, dan standarisasi kemampuan siswa. Itu ya, jadi bahwasanya kurikulum itu sangat dipertimbangkan dalam setiap sekolah ataupun yang lainnya gitu ya. Penyusunan buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologis peserta didik ya, jadi disusun secara rapih dan tertata gitu ya. Lanjut, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Apa aja? Misalnya, penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan lain seterusnya tidak bisa lepas dari aspek psikologis peserta didik. Artinya, psikologi pendidikan itu sangat terpengaruh di sekolah, yaitu baik dari jadwal pelajaran, contohnya juga jadwal ujian, dan lain selanjutnya itu sangat berpengaruh ya. Yang selanjutnya ada penentuan jurusan atau program. Nah, di setiap sekolah pasti ada yang namanya jurusan atau program, peserta program didiknya seperti apa atau apa yang akan dipilih. Nah, itu ada di psikologi pendidikan. Yang selanjutnya ada pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Ya, ada 3 poin tadi ya. Lanjut, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Yang pertama ada pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Bagaimana nanti teorinya yang akan diaplikasikan itu ada di kontribusi psikologi pendidikan. Yang kedua ada pemilihan model-model pembelajaran. Ada juga pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Dan yang keempat, yang terakhir, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Nah, itu adalah kontribusi psikologi bagi pengembangan sistem pembelajaran. Ada lagi yang terakhir, kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan. Ya, yang terakhir itu ada di evaluasi ya. Yang pertama ada penentuan teknik evaluasi, teknik tes atau non teknis ya, teknik non tes ya. Penentuan jenis tes, lisan, tulis dan perbuatan serta objektif atau subjektif. Penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Nah, jadi dari awal hingga akhir, dari pengembangan sampai evaluasi itu ada di pembelajaran psikologi pendidikan bagi peserta didik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.